Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Allah memberikan kita kemudahan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan untuk kajian fikih. Kita akan membahas tentang qiyamul lail adabuhu wa ahkamuhu, yaitu qiyamul lail adabnya dan hukum-hukumnya. Kita akan membahas tentang adab qiyamul lail terlebih dahulu. Sebelum kita membahas tentang adab qiyamul lail, ada salah satu cerita yang menarik yang dialami oleh Abdullah bin Umar Ibnul Khattab. Abdullah ini adalah di antara sahabat Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat yang sangat patuh terhadap kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada istilah Syada'id Ibnu Umar. Syada'id Ibnu Umar itu maksudnya adalah karena Abdullah bin Umar ini di antara sahabat yang apa yang dilakukan Rasulullah itu dipahami secara tekstual. Bahkan salah satu dari riwayat yang ada, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing, buang air kecil di sebuah tempat, maka Abdullah bin Umar berusaha untuk buang air di situ juga. Maka ada istilah Syada'id Ibni Umar. Ini ada salah satu cerita mengenai sholat malam yang juga sangat berpengaruh terhadap diri Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan bahwa apabila seseorang itu bermimpi, yaitu dari sahabat Rasulullah SAW, itu selalu diceritakan kepada Rasulullah untuk diartikan mimpi saya ini maksudnya apa. Karena yang namanya mimpi sebenarnya kan ada tiga. Ada mimpi yang merupakan kabar gembira dari Allah, ada mimpi yang hanya didasarkan perasaan hatinya, keinginan hatinya belum tercapai, ada mimpi yang gangguan dari setan. Nah, seorang sahabat biasanya dia itu kepengen, saya mimpi begini ya Rasulullah, apa artinya? Maka Ibnu Umar mengatakan, ya, fatamannaitu an ara ru'ya, saya juga kepengen punya mimpi, ya. Fa'aqussaha ala Rasulillah,
yang kemudian aku bisa ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen gitu, saya punya mimpi yang bisa saya ceritakan, kemudian saya ingin dengar takbir mimpi atau tafsir mimpi dari Rasulullah SAW. Wa kuntu ghulaman syabban, pada waktu itu saya adalah seorang pemuda. Wa kuntu anamu fil masjid ala adi Rasulillah, saya pemuda yang tidur di masjid pada masa Rasulullah SAW. Ini pada zaman kecil saya juga dulu suka tidur di masjid. Fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhadani. Mas, pada saat saya tidur di masjid, seakan-akan ada dua malaikat itu yang membawa saya. Fadhahaba bi ilan nar. Ternyata saya ini dibawa ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun katayyil bi'ri. Ternyata neraka itu dilipat. Kalau matwiyah itu kan mana aslinya itu memang dilipat, dibikin kecil seperti sumur. Wa idza laha qarnani, yang sumur itu mempunyai dua sisi yang biasanya untuk naruh timba itu kan ada dua sisi begini. Fa'idha fiyya, dan saya melihat pada saat itu di neraka ada unasun qad araftum, orang-orang yang saya kenal. Tapi enggak diceritakan namanya untuk melindungi privasi. Ternyata di neraka itu ada orang yang sudah dimasukkan gitu. Faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar. Kemudian aku mengatakan saya berlindung kepada Allah dari neraka. Ketika saya sudah dekat dari sumur neraka itu, falaqina malakun akhar. Ada malaikat yang di situ yang lain. Dan malaikat itu mengatakan lam turok. Kamu enggak akan takut. Maksudnya kamu enggak usah takut. Gitu. Nah, ketika itu saya terbangun. Jadi ketika ngelihat itu, ngelihat neraka yang ada dalam bentuk sumur yang dalam itu, Abdullah bin Umar terbangun. Kemudian saya ceritakan kepada Hafsah. Nah, Hafsah itu ya saudaranya, sama-sama anaknya Umar, ya, saudarinya. Ya. Kemudian Hafsah menceritakan, maksudnya memang saya kok nggak enak, saya mau dimasukkan ke neraka, sampai akhirnya saya ceritakan aja kepada istri Rasulullah, yaitu Hafsah, saudari saya. Pada waktu itu Hafsah menceritakan juga mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah, lau kana yusolli minal lail, seandainya dia itu sholat dari malam, yaitu qiyamul lail yang dimaksud. Fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila, setelah itu Ibnu Umar tidaklah tidur dari malam kecuali tidurnya sedikit. Dari hadis ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan, sebenarnya kan Abdullah bin Umar ini sudah sholat wajib begitu. Dan tampaknya Ibnu Umar ini tidak rajin sholat malam begitu. Tidak rajin sholat malam. Sehingga salah satu cara untuk menyadarkan Ibnu Umar tentang urgensi dan faedah dari sholat malam, disuruh lihat tuh ke dalam, lihat. Ternyata sudah ada orang disiksa di dalam neraka itu. Maka setelah itu semangat Abdullah bin Umar supaya bagaimana tidak masuk neraka dengan membiasakan sholat malam. Inilah kenapa jamaah sekalian rahimakumullah bisa dipastikan bahwa
seorang mukmin kalau dia menjalankan sholat wajib itu sebenarnya sudah cukup. Kan wajib. Ya. Innallaha iftarada alaikum khamsa salawatin. Sungguhnya Allah mewajibkan kepada kita adalah sholat 5 waktu. Tetapi yang sunnah-sunnah itu adalah menjaga supaya sholat wajibnya bisa istiqomah. Kalau yang wajib-wajib saja tidak didukung oleh yang sunnah, maka dikhawatirkan yang wajib juga akan bermasalah. Gitu. Makanya hadis ini salah satu faedahnya adalah karena sholat malam itu adalah sholat nafilah yang paling utama, maka jadikan sholat malam itu sebagai kebiasaan untuk menjaga sholat-sholat wajib kita. Gitu. Kita melakukan yang sunnah dalam rangka untuk mengokohkan yang wajib-wajib. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita bisa bangun untuk sholat malam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata tuntunannya banyak gitu. Ada langkah-langkah. Yang pertama itu adalah niat yang kuat. Ya. Niat yang kuat ini kalau dia tidak bangun nyesel gitu. Kalau dia tidak bangun mungkin dia menghukum dirinya sendiri. Saya kalau tidak sholat malam maka saya harus sedekah 100.000 di hari itu. Nah itu salah satunya. Makanya Allah ngasih hadiah. Kalau kamu tidur, rencananya kamu niatnya bangun, kemudian kamu dikalahkan oleh matamu, sehingga nggak bisa bangun karena saking ngantuknya, maka kamu akan dituliskan pahala sebagaimana apa yang kamu niatkan. Karena memang orang yang niat serius dengan niat sekedar niat itu beda. Orang yang niat serius itu kalau dia tidak bangun menyesalnya luar biasa. Atau bahkan lebih kuat dari itu dia akan menghukum dirinya sendiri. Tapi memang yang namanya sholat malam ini masalahnya itu memang berat. Jangankan kita generasi para sahabat berat. Nah, nanti kita akan juga dapatkan fakta-fakta di lapangan begitu. Maka kata Rasulullah di sini, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyaquma yusalli minal laili faghalabathu ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumu sadaqatan alaihi min rabbi azza wa jalla. Ini niat yang beneran. Kalau enggak bangun nyesalnya enggak kepalang ini. Ya Allah, kenapa sih kok saya enggak bisa bangun? Kenapa kita perlu niat yang kuat? Karena setiap tidur dan itu dilakukan setan tiap malam. Setan itu membuat ikatan yang membuat kita tidak berdaya untuk bangun malam. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mengikatnya itu pada tengkuk kita, pada kalau orang Jawa itu jitok. Ngikatnya itu pada jitok, itu qafiyah. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan mengikat pada jitok kalian. Idza huwa nama ketika tidur. Salasa uqadin 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin alaik. Betul-betul kenceng ikatnya itu. Apa kira-kira? Yaitu 3 godaan, 3 bisikan yang isinya 3 bisikan itu. Dan
gini, kalau setan mengikat gimana sih? Kok nggak ada ikatannya, nggak kelihatan begitu. Setiap hadis, ya, setiap hadis yang tidak kita bisa fahami sesuai dengan pemahaman kita, kalau tanpa ada penjelasan dari Rasulullah selain itu, maka kita maknai apa adanya. Ya. Jangan suka kita itu lari dari teks hadis sebelum ada ulama yang menjelaskan tentang hal itu. Ada yang mengatakan Dajjal itu adalah simbol, setan itu adalah simbol. Tidak. Kalau tidak ada penjelasan dari syariat bahwa itu adalah simbol, maka itu adalah hakikat. Caranya bagaimana? Ya itu kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Cara mengikat setan di jitok itu bagaimana, kan menunjuk pada jitoknya itu loh. Cara ngikatnya bagaimana. Dan dibarengi bisikan lailun tawil farqut, malam masih panjang maka tidurlah. Dan proses lepasnya itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in istayqadha fa dzakarullaha in halat uqdah. Jika dia itu bangun melek maksudnya. Kemudian dia membaca doa setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka satu ikatan lepas. Kan orang yang melek kemudian dia bangun menuju kamar mandi itu kan niatnya macam-macam. Ada yang cuma sekedar buang air kecil gitu. Setelah buang air kecil dia balik, oh dingin rek, balik saja. Artinya masih ada dua ikatan yang tersisa. Padahal Allah itu bikin dia kepengen kencing itu sebenarnya untuk membangunkan dia. Iya kan? Apalagi yang sudah gulanya tinggi gitu. Itu banyak kencing harusnya itu, oh Allah bikin aku kencing ini dibangunin sebenarnya. Gitu. Fa in tawadda in halat uqdah. Jika dia ketika kamar mandi berwudu, aku sekalian sholat aja. Berwudu, maka in halat uqdah, maka satu ikatan lagi itu lepas gitu. Kan masih ada satu, sholat apa enggak kan? Kan wudu itu biasanya setan itu kan bisikin lagi, lailun tawil farqut. Masih 3:30, 45 menit cukup lah, kamu sandar di dinding dulu lah, nggak usah sholat dulu lah gitu. Atau kamu ngapain kayak gitu kan? Akhirnya nyandar dia, ya sebentar ya masih ngantuk. Kan kalau duduk kan wudunya nggak batal gitu, kalau tertutup duburnya gitu. Akhirnya nyandar, bablas sampai subuh. Oh sudah subuh, berarti setan sukses itu. Fa'in sholat, jika dia sholat in halat uqdah, maka satu ikatan yang lain itu sudah habis. Maka sholat paksa kalau bisa walaupun 1 rakaat supaya kita ini tidak dikencingi setan. Karena dalam riwayat lain dzukira inda Rasulullah SAW man nama hatta asbaha, diceritakan di sisi Rasulullah orang yang dia tidur itu sampai subuh. Kemudian Rasulullah bilang, "Dzalika yabulu syaitan ala udunai." Itu setan kencing di telinganya itu. Ada yang mengatakan hatta asbah ini sampai terbit matahari. Tetapi rata-rata asbah itu sampai subuh. Karena dianggap sudah pagi itu kalau sudah subuh. Ya. Yeah. Dianggap sudah pagi itu kalau waktu subuh sudah datang itu sudah pagi itu. Udah bukan malam lagi. Malamnya habis itu kalau sudah subuh gitu. Ya. Makanya Allah menghadiahkan kalau dia sukses melepaskan 3 ikatan ini, dan ini kan terjadi setiap malam, perjuangan kita setiap malam itu.
Fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi, maka dia itu bangun di pagi hari dalam kondisi fresh dan hatinya enak. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak, maka dia kondisi hatinya tidak baik. Ya, khabith itu kan menjijikkan, buruk. Kaslan malas juga gitu. Jadi sebenarnya kita melewatkan hari-hari kita ini bagaimana gitu. Apakah kita bisa bangun sebelum subuh, atau kita bangun pas subuh, atau bahkan kita bangun matahari sudah terbit gitu. Ya. Jadi kebiasaan orang soleh seperti ini betul-betul perjuangan kita setiap hari, tidak hanya kita, keluarga juga. Ya. Tidak hanya kita, keluarga juga. Ini tampilannya ada ya. Sesuai dengan yang saya baca ya. Atau bergerak ya? Tidak bergerak. Loh, kok enggak bergerak ini? Yang gambar apa? Oh ya, betul, bergerak berarti. Ini bergerak. Bergerak ya. Yang pertama tadi ya, niat yang kuat melawan setan tiap hari gitu. Ya. Setannya rupanya kayak apa? Ya, nggak tahu kita rupanya kayak apa. Yang jelas iblis itu pasukannya banyak dan dia akan memerintahkan sesuai dengan level imannya masing-masing. Kalau level imannya itu nggak sholat ya nggak usah digoda juga sudah tidur sendiri gitu. Tapi kalau levelnya kok kepengen bangun aja orang ini, nanti kalau ada yang gagal nggoda itu kok sudah sampai sholat 3 ikatanmu gak kuat, bagaimana? Geser, ganti orang lain, ganti setan yang lain yang lebih kuat gitu. Itu ada hadisnya Pak, bahwa ketika setan berhasil membujuk, ada promosi jabatan juga di kalangan mereka itu Pak. Tidak hanya di kalangan manusia juga. Kalau kalangan manusia ada promosi jabatan karena keberhasilan. Di dunia jin juga ada. Gak tahu setan yang menggoda kita itu udah promosi belum ya? Semasing ini. Kemudian yang kedua, berwudu sebelum sholat. Ini ternyata pengaruhnya luar biasa, ya. Pengaruhnya luar biasa ini untuk bangun malam, ya. Makanya jangan sampai kalau kita tidur itu ketiduran, itu jelek ketiduran itu. Memang persiapannya harus serius. Ini perintah langsung dari Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Muslim. Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shikkika al-aiman. Jika kamu mau tidur, maka wudulah sebagaimana kamu mau wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah. Berbaring yang paling bagus adalah miring dengan pinggang di bawah, sebelah kanan, pinggang kanan di bawah. Miring gitu Pak, itu paling bagus. Kita sangat melumah. Iya. Ternyata perintah seperti ini tuh kan ada maksudnya gitu. Ada maksudnya. Rasulullah kalau merintah itu enggak hanya sekedar merintah, tapi dilihat dari sisi medis juga. Bagus begitu. Asal jangan kalau tidur ojo mengkurep ya Pak. Ya. Jangan tengkurep kalau tidur itu. Tengkurep itu tidurnya setan Pak. Ya. Tidur yang tidak disukai Allah ya kayak begini nih. Tidur mengkurep. Kecuali kalau sakit Pak ya. Nah, ini kalau sehat-sehat jangan tidur mengkurep ya. Pokoknya kalau bisa ya tidur nyamping dengan posisi pinggang sebelah kanan di bawah. Itu yang paling bagus. Seandainya nanti nggak terasa jadi melumah ya
Ya tahu kan yang namanya orang tidur itu kan tidak terasa. Ada perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi, ya. Man min muslimin yabitu ala dzikrin tahiron. Nah, ada tahironnya. Tidaklah seorang muslim dia itu tidur malam, yabit itu tidur malam. Tahiron dalam kondisi dia itu zikir, baca doa. Nanti ada doa-doa, ya. Kemudian tahiron dalam kondisi suci, artinya bebas dari hadas, ya. Fa ta'aru minal laili, kemudian dia bangun dari malam, fa yas'alullah khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu, kemudian dia minta kebaikan dunia akhirat kecuali Allah akan memberinya. Jadi sebenarnya untuk kita mendapatkan apa istilahnya, apapun yang kita inginkan itu ada sebenarnya waktu spesial itu, yaitu ketika sebelum subuh itu. Tapi ya itu Pak, mulai dari berwudu dulu sebelum tidur, ya, berwudu sebelum tidur itu luar biasa. Ada lagi keutamaannya Pak. Man bata tohiron, siapa yang dia tidur malam, bata itu khusus untuk tidur malam Pak. Tohiron dalam kondisi suci, bata fi syiari malak, akan bersamanya di dalam bajunya itu malaikat Pak. Malaikat itu di bajunya. Falam yastaikid illa qalal malak, tidaklah dia bangun kecuali malaikat itu mengatakan, Allahumma gfirli abdika fulan, ya Allah ampuni ini hambamu yang tidur ini. Fa innahu bata tayron, karena dia tidur malam dalam kondisi bersuci. Hadis ini naik ke Hasan li ghairi, walaupun jalannya sanadnya itu ada kedhaifan, tapi kalau jumlahnya banyak bisa naik ke Hasan li ghairi, dan apalagi ada hadis-hadis yang lain yang menunjang itu bisa masuk ke hadis hasan, dan hadis hasan itu termasuk hadis yang bisa diamalkan. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, betapa malaikat itu suka orang yang tidurnya dalam kondisi bersuci, ditemenin Pak. Wah, jenengan kalau tidur di rumah kosong nggak usah khawatir Pak. Banyak orang yang tidur di rumah kosong itu takut Pak. Yeah. Oh, mau ada pindah rumah Pak. Saya diminta, Ustadz bisa ngeruqyah nggak rumah saya? Di mana? Daerah Prapen. Kenapa diruqyah? Baru mau ditempatin. Nggak usah, ngapain diruqyah-ruqyah? Kamu tempati pakai sholat, kamu undang saya tapi ngaji, jangan Ustadz disuruh ngusir hantu. Oh, Ustadz disuruh ngusir hantu? Kamu datangkan keluarga, ngaji, temanya apa? Saya lebih suka begitu daripada kamu ngundang saya membaca Al-Quran sama tim kayak ngusir hantu Pak. Gak, agama ini gak serendah itu hanya untuk ngusir hantu. Udah, kamu masuk, bersihkan rumahmu, gunakan sholat, gunakan baca Al-Quran, undang ustadz untuk taklim, beres itu. Itu. Malaikat lo selalu bersama kamu itu. Wudu, kamu akan dilindungi oleh malaikat. Malaikat nggak mungkin dia itu tidur sama setan, nggak mungkin Pak. Ya kan? Setan yang nggak berani Pak. Wah, no malaikat rek, wes aku mulai hai. Begitu. Ya. Oh, Ustadz kok disuruh ngusir hantu? Dia akan terusir sendiri. Kemudian yang ketiga, baca doa sebelum tidur. Ini lafal yang paling singkat. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada riwayat Muslim, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ada yang amutnya dulu, ahyanya belakangan. Ada yang ahyanya dulu, amutu belakangan, gak apa-apa.
Kalau jenengan biasanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, enggak apa-apa lah. Yang penting dua, ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Yang paling bagus itu yang mati dulu sebelum hidup, Pak. Soalnya jenengan persiapan tidur itu mau mati, Pak, sebenarnya. Ya kan? Saya mau mati dulu ya Allah, tapi tolong hidupkan lagi gitu. Itu sampai mati terus ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, segala puji adalah milik Allah yang menghidupkan kami ba'da ma'amatana, setelah kematian kami, setelah Allah mematikan kita, wa ilaihi nusyur, hanya kepada Allah tempat nanti kembali dan tempat bangkit. Ojo diajarno anaknya, bapaknya gak moco gitu. Biasanya kan ngantar anaknya tidur moco, tapi giliran bapaknya langsung ngoro. Itu yang ini ada beberapa saya sebutkan karena memang dalil tentang bacaan sebelum tidur banyak. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca Tabarok, ada baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq juga ada. Ini beberapa riwayat saja. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga ada riwayatnya. Kenapa saya sebutkan sebagian? Karena begini, Pak. Doa itu semuanya bagus, Pak. Tetapi doa itu harus sesuai konteksnya. Misalnya begini, ada orang yang sebelum sholat itu membaca Qul a'udzu birabbin nas terus. Ada kan model orang kayak gitu? Direkomendasikan Rasulullah apa tidak? Loh, kalau nggak direkomendasikan ngapain dibaca? Karena begini, Pak. Doa itu bagus, tapi kalau tidak sesuai rekomendasi atau sesuai perintah, itu nanti bisa salah tempat. Misalnya begini, jangan, bro, tolong doain aku. Saya ini banyak dosa. Tolong bro. Terus jenengan doanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Loh bro, itu doa untuk mayit bro. Tapi artinya bagus. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia kan. Warhamhu, sayangi dia. Wa'afi, sehatkan dia. Dan maafkan dia. Tapi itu untuk orang mati bro. Enak nggak kira-kira Pak? Artinya kan bagus Pak. Kalau katanya minta doa, tetapi ojo sing iku, sing lain aja. Itu maksudnya doa itu sesuai rekomendasi. Rasulullah itu merintahkan apa, kita tinggal membaca aja. Konteksnya apa? Makanya kalau konteksnya tidur, ya kita cari doa-doa dari Rasulullah yang untuk tidur begitu. Walaupun yang lain banyak yang bagus. Makanya kalau misalnya ada orang yang baca Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat terus, itu rekomendasi dari mana bro? Nggak ada. Kenapa kamu baca itu? Kan begitu istilahnya Pak. Walaupun bagus gitu, sesuai dengan tuntunan lah, nggak usah bikin sendiri-sendiri. Nanti bisa repot ya. Ini juga ada riwayat yang lain. Nah, kalau bangun, setelah itu bangun dan baca doa, nah ini riwayatnya hanya satu Pak, tidak ada yang lain. Saya cari nggak ada, lewat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kelima, bersiwak. Bersiwak itu, ya, gini, kalau ada medis yang mengatakan, kalau kamu habis bangun tidur, jangan gosok gigi. Iya, gosok gigi kan pakai pasta gigi Pak. Tapi kalau bersiwak nggak ada, dokter nggak melarang. Jadi sedangkan kalau sebelum tidur gosok gigi, nanti kalau setelah bangun bersiwak, gitu loh Pak. Karena
kalau nggak gosok gigi selama berapa jam, 4 jam, 5 jam jenengan tidur, kotor mulutnya ini, bakterinya banyak. Nah, gosok gigi itu sebelum tidur. Nah, setelah bangun itu kan juga bau lagi Pak. Itu pakai siwak aja. Biar siwaknya Ar-Rahmah ini laku gimana supaya beli kan, beli. Sekarang itu modelnya ada yang pakai selongsong, ada tempatnya dan kayak pen bisa dicantolkan begini. Tapi waktu siwaknya itu jangan pas menjelang imam sudah sawu sufakum baru siwakan, di luar saja. Karena sebagian orang juga ada yang tidak suka ya melihatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusufahu bisiwak. Rasulullah itu jika bangun malam dia menggosok mulutnya itu dengan siwak. Nah, ini sunnah ini. Sunnah yang kita coba untuk hidupkan kembali. Siwak, Pak. Oke, kalau gosok gigi tidak recommended habis tidur siwak sekarang. Karena memang aslinya itu siwak. Nanti kalau jenengan ditanya, kamu suka siwak? Saya mengikuti engkau ya Rasulullah. Karena ada riwayat Bukhari yang menjelaskan itu. Dan ternyata Pak, ternyata perintah ini dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam salat malam. Innal abda idza tasawwaka, seorang hamba jika dia itu bersiwak, summa qama yusolli, kemudian dia berdiri sholat, qamal malaku khalfahu, ono malaikat lagi Pak. Loh Pak, malaikat lagi nemenin sholat jenengan Pak. Gak usah takut ono bunyi-bunyian, gitu, gak usah takut Pak, ada malaikat nih. Fayastami'u li qiraatihi, malaikat itu dengerin bacaannya. Fayadnu minhu, mendekat dia kepada orang yang sholat. Hatta yad'afahu ala fi, sampai mulutnya malaikat itu ketemu mulut orang yang baca sholat itu tadi. Fama yakhruju min fi syai'un minal Qur'an, tidaklah keluar dari mulut orang yang sholat itu illa sarafi jawfil malak, kecuali masuk ke rongga malaikat, masuk ke dalam tubuh malaikat. Nah, ini ya apa Pak? Jenengan ada pengalaman gitu Pak? Karena malaikat ini kan nggak kelihatan Pak. Maka perintah Rasulullah, fatahiru afwakum lil Qur'an, maka bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk Al-Quran. Gitu. Nah, ini dipertegas lagi. Ayo bersihkan. Ojo bangun tidur baunya itu luar biasa. Malaikat itu ya juga seperti manusia kan. Ya. Fa innal malaikata tata'addu kama yata'adda, atau kama yata'addu Banu Adam. Sungguhnya malaikat itu tersakiti sebagaimana tersakitinya anak Adam. Jangan sampai malaikat tersakiti karena ada Al-Quran dibaca, dia muncul mendekat tapi baunya luar biasa. Kira-kira gimana Pak? Apa malaikat itu lapor gak kira ke Allah itu? Karena malaikat itu suka lapor loh Pak. Allah, saya sebenarnya kepengen sih supaya bisa mendengar dan bisa Al-Quran itu masuk ke tubuh saya. Tapi baunya yang menyengat itu membuat saya tidak bisa melakukan itu. Ya apa ini? Ini jamaah sekalian rahimakumullah, tentang bersiwak ini. Sebentar ya, 5 menitan ya. Yang keenam, berwudu dan membersihkan lubang hidung. Lubang hidung lagi dibersihkan ya. Kan di antara kita ada yang malas untuk membersihkan lubang hidungnya. Kalau walaupun itu sunnah,
Tapi ada perintah secara khusus dari Rasulullah SAW. Idza staiqadha ahadukum min manami fatawaddu'a. Jika seorang itu bangun dari tidurnya kemudian berwudu, falyastanthir salasan, hendaknya dia menyedot air ke hidung dan memuncratkannya. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, maka sesungguhnya syaitan itu menginap di lubang hidungnya. Nah, itu tadi ikatan-ikatannya itu sukses ya, karena dia ternyata sembunyinya di lubang hidung. Nah, makanya perintah Rasulullah, asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, sela-selailah jari-jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki, wa balik fil istinsyak, keraskan menyedot air ke hidung. Jadi kalau menyedot air ke hidung itu dikeraskan Pak, surat, supaya setannya itu hilang. Sekali lagi pemaknaan setan ini jangan dimaknai selain setan. Ya, maksudnya jin. Kalau setan itu kan ada dua. Manusia kan nggak mungkin masuk lubang hidung, yang masuk itu adalah jin. Bukan juga upil, Pak. Upil itu lain lagi. Ya, itu lain lagi. Maka perintah Rasulullah itu adalah wabalik fil istinsyak. Kalau nyedot air ke hidung waktu wudu itu yang dalam itu Pak, serat. Ternyata manfaatnya sangat banyak. Illa antakuna shaiman, kecuali lagi puasa. Kalau puasa jangan kencang-kencang. Latihan, memang sakit, lama-lama tidak sakit. Yang ketujuh ini saling membangunkan. Dan Rasulullah itu bangunin istrinya, bangunin mantunya, anaknya, mantunya juga Pak. Ternyata memang dari dulu ya bangun membangunkan harus menjadi sebuah tradisi. Kalau hadis yang pertama ini kan membangunkan istrinya. Allah itu sangat sayang terhadap laki-laki. Kalau dia bangun malam, dia sholat. Lalu setelah dia sholat, membangunkan istrinya. Jika enggak mau, dia percikkan sedikit air ke wajahnya. Begitu juga sebaliknya, ada seorang perempuan, dia itu sangat disayangi oleh Allah. Kalau dia itu bangun kemudian sholat, setelah sholat membangunkan suaminya. Jika suaminya enggak mau, dipercikan ke wajahnya sedikit air. Percikan sayang Pak, bukan percikan kemarahan. Begitu. Indah ya kalau suami istri saling membangunkan. Jangan sampai mempunyai suami atau istri yang malah saling menidurkan. Ini kebalikannya ini. Ya. Lah, ini membangunkan istrinya secara khusus. Dan memang nggak usah terlalu memaksa. Kalau membangunkan nggak harus memaksa. Pokoknya kamu itu minimal 11 ya. Jangan sampai rakaatnya kurang dari 11. Nggak usah terlalu ketat kayak gitu Pak. Yang penting bangun malam, mbok dia kuate piro ya terserah. Ini riwayat Aisyah ya. Anna Rasulullah kana yusolli sholatau bilail. Rasulullah itu sholat dulu. Wa ya mu'taridhu baina yaday. Aisyah itu biasanya karena ruangannya sempit, kakinya itu suka di depannya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau sujud didorong. Nanti kalau Rasulullah berdiri karena panjang, kakinya pegel gitu, selonjoran lagi di depannya gitu. Faida baqiyal witru, jika Rasulullah tinggal witir, ayqadha fa'utarat, maka Aisyah dibangunkan. Sah, bangun ya witir, ya witir aja, sebenarnya witir aja. Nek kuat akeh ya, akeh. Kalau nggak kuat ya witir aja, sebenarnya witir. Si jedok ya gak apa-apa wis. Gak usah dipaksa. Witirnya kudu 11, ojo, wakeh. Witir 11 itu.
Ini kondisi rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi rumah tangga kita bagaimana? Ya. Atau yang belum berumah tangga bagaimana? Gitu. Ini anaknya sama mantunya, Pak. Ya, giliran sekarang anaknya sama mantunya. Dan yang meriwayatkan itu mantunya. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu mengetuk toroko itu kan mengetuk begini, Pak. Makanya kalau di dalam Quran was-sama'i wat-thariq, dan demi langit dan bintang yang mengetuk, karena ada bintang itu yang bunyi tek tek gitu kayak diketuk, Pak. Nah, wa Fatimah, ya. Dan Fatimah. Kemudian Rasulullah itu diketuk tok 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 tok. Kemudian Rasulullah mengatakan ala tusalliyan, kalian enggak sholat toh. Dalam riwayat lain tambah al witr, ala tusalliyanil witro, kalian enggak sholat witir. Nah, udah mau subuh iki. Iki bangunin siapa? Bangunin anaknya sama mantunya. Tapi mantunya bilang, nah ini mantunya yang bilang, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Ya Rasulullah, jiwa-jiwa kita itu kan di tangan Allah. Fa idza syaa ayya ba'athana. Kalau Allah ingin kita bangun ya mesti dibangunkan Allah sendiri, enggak usah dibangun-bangunin kayak gini gitu. Nah, ancan Allah kersa kita bangun ya dibangunin, kalau enggak ya enggak. Maksudnya itu kepengen tidur lagi gitu maksudnya. Fansarafa hina qulna dzalik. Rasulullah enggak ngurus ya. Kakean alasan anak-anak itu. Walam yarji ilayya syai'an. Enggak komentar, enggak respon apapun. Tetapi Rasulullah itu sambil nepuk pahanya. Itu menunjukkan enggak senang gitu. Sambil membaca wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dalam surat Al-Kahfi itu manusia itu memang banyak ngomongnya, pinter ngomong. Ya. Nggak usah dilayani. Kalau ada dikasih tahu kok bantah itu jenengan nggak usah. Karena biasanya orang yang kalau disuruh sesuatu atau dinasihati banyak ngomong itu berarti dia nggak mau menerima. Ya, dia mesti nyari-nyari alasan yang lain. Sekelas keluarga dan rumah tangga Rasulullah perlu membangunkan, apalagi sekelas kita umatnya. Mudah-mudahan tadi langkah-langkahnya yang panjang itu diikutilah. Kalau nggak bangun juga, mudah-mudahan mendapat pahala gitu, Pak. Ya kan? Dari awal sampai akhir 7 langkah itu tadi loh. Kok masih juga nggak bangun? Semoga tidur kita itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sekali-kali loh, Pak. Kalau terus-menerus ya berarti betul-betul setan mengikat kita dengan ikatan yang sangat kuat, dan boleh jadi setan yang dipasrai untuk menggoda kita itu promosinya sudah jadi jenderal, Pak. Ya kan, Pak? Karena kita kalah terus ya, Pak. Dia promosi jabatan terus gitu. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.